Halo sahabat Kendiar. Nah, kali ini kita akan sharing ya teman-teman ya. Jadi kita akan sharing tentang bagaimana cara pemasangan MN86KS. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman dengan cara yang cepat dan tidak akan bingung untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya sudah mempelajarinya sebelum saya membuat video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi hal yang pertama teman-teman yaitu memisahkan apa yang dibutuhkan seperti link road ya teman-teman ya. Jadi link road ini terdapat 8 buah ya teman-teman ya. Untuk di 8 buah itu kita bagi 4-4, dan yang 4 itu ada pendek dan ada yang panjang. Nah, yang panjang itu adalah bagian bawah dan yang pendek itu adalah bagian atas. Lanjut, yang kedua teman-teman pisahkan sarung gardannya teman-teman ya. Nah, di sarung gardan ini terdapat dua, yaitu depan belakang sama ya teman-teman ya. Namun yang bagian depan itu tetap harus memakaikan knuckle. Jadi sarungnya mau yang belakang mau yang depan itu tetap sama ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pisahkan satu persatu dan tempat knuckle-nya ya teman-teman ya. Ketiga, teman-teman usahakan baut-bautnya dipisahkan dengan wadah-wadah satu persatu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengukur mur ini dengan cara di buku panduannya ada diberikan seperti penggaris atau roll ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengukur baut-bautnya melalui buku panduannya. Nah, setelah teman-teman ukur seperti ini, insya Allah teman-teman akan gampang untuk merakitnya. Oke teman-teman, jadi kita akan melanjutkan di plan 1 dulu ya teman-teman ya, buat gardan depannya teman-teman. Nah, jadi setelah diselesaikan semuanya, baut-bautnya ini dipisah-pisahkan dan diberi angka-angka seperti ini, teman-teman akan cukup mudah untuk menemukan apa yang dibutuhkan di plan 1 ini, seperti contoh M28mm. Nah, ini dia berarti 4 macam baut untuk pengunci gearnya ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lanjut ke pemasangannya. Pertama teman-teman pasti menemukan bearing 2 macam, yaitu kecil dan besar. Nah, yang besar itu teman-teman masukkan ke dalam satu. Kedua, teman-teman buat yang di depan sini satu. Nah, jadi yang di dalam tidak perlu ya teman-teman ya. Jadi perlunya di sini saja. Kemudian teman-teman masukkan seperti ini jadinya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Next, lanjut. Ada petak ini, kemudian ada yang petak seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat petak seperti ini. Ini tempat pengganjal pinnya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah pinnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman masukkan ke dalam ini pin ini. Dan kemudian ganjel, masukkan yang petaknya ini. Di sini ada tempatnya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah ada tempat-tempatnya. Tinggal masukkan aja pennya. Oke, setelah masuk dia kan bisa diputar ini. Nah, lanjut teman-teman pemasangan yang ke bearingnya. Ingat di sini ada ujungnya ya kan teman-teman. Nah, dan sebelahnya nggak ada ujungnya. Teman-teman kasih lagi bearing satu. Oke. Kemudian yang di dalam ini satu seperti ini. Teman-teman masukkan lagi. Oke, setelah jadi seperti ini, jangan lupa lagi kasih pennya ya teman-teman ya. Sorry, ini pennya. Oke, teman-teman masukkan pennya yang ukuran seperti ini teman-teman ya, yang ukuran untuk asnya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ukuran asnya itu ada yang cocok gitu. Nah, setelah masuk seperti ini, tinggal teman-teman masukkan lagi seperti ini ya. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman cukup sorong ini, dan ini teman-teman jangan lupa sorong juga. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman cari aja posisinya sudah pas. Seperti ini sudah pas ya teman-teman ya. Oke. Nah, sudah pas. Saatnya teman-teman kunci.
Nah, inilah tadi yang baut yang kecil ini teman-teman ya, kita kunci di 4 bagian posisi gearnya. Jadi tidak sulit teman-teman kalau teman-teman sudah memisahkan baut-bautnya teman-teman ya. Teman-teman cukup sabar saja. Nah, jadi seperti ini, tinggal masukkan bautnya. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airpro Revolution Remix. Nah, jadi ini udah rata ya teman-teman ya, nggak bakalan bisa lepas. Nah, jadi ini gear guardannya udah jadi. Nah, jangan lupa nih bearingnya dipasang tadi nih, pokoknya jatahnya satu-satu, satu kecil satu besar. Nah, ini untuk di sini dan ini untuk di sini. Oke, next lanjut. Kemudian kita pasang nanasnya, apa ini ya namanya, pokoknya gear ininya lah. Nah, dan di sini teman-teman kasih lagi bearing satu seperti di MN biasa ya teman-teman ya. Kemudian yang di dalam juga teman-teman kasih juga di dalam, jadi depan sama di luar harus dikasih bearing ya teman-teman ya. Nah, ini bearing adalah bearing yang besar. Nah, bearing ini ya teman-teman ya, jadi yang besarnya, ingat yang besar karena yang kecil nggak bakalan masuk. Nah, setelah ini teman-teman ambil ini ada asnya terpisah ya teman-teman ya. Nah, ini kelebihannya 86 ini, asnya terpisah. Nah, kemudian teman-teman tinggal masukkan dari sini. Ini ada skrupnya. Nih, ada lubang skrup. Oke. Kelihatan ya. Nah, teman-teman masukkan di sini. Ikuti jalurnya, di dalam juga ada jalan petaknya. Nah, setelah masuk seperti ini tinggal kunci lagi menggunakan baut 8M yang tadi teman-teman ya. Nah, ini baut yang sama dengan baut yang pengunci asnya, gear asnya yang besar ini. Setelah kuat ini aman, teman-teman tinggal masukkan di sini. Oke, setelah masuk dan masukkan asnya teman-teman ya. Jadi ini ada dua macam, jangan yang ininya dimasukkan untuk dia apa, jadi yang ininya. Nah, ini yang batang seperti ini ya teman-teman ya, yang batangnya masukkan di sini. Oke, nah di sini disuruh menggunakan baut mur 5x12 mm. Nah, jadi itu mur 5x12 mm itu kita gunakan ini 5x12 mm itu ada yang ininya teman-teman. Nah, jadi gini, jadi di bawahnya drat, di atasnya polos. Ini 5x12, jadi dia nyuruh memakai itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pakai, masukkan dari sini. Oke, udah masuk, tinggal kunci. Oke, selesai. Nah, selesai ya teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa dikasih pelumas. Nah, kasih dulu pelumas. Oke, sudah sediakan pelumasnya dari produk MN nya teman-teman ya. Nah, setelah gini teman-teman tinggal masukkan di sini. Inilah fungsinya bearing tadi teman-teman yang besar itu ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan depan dan belakang. Nah, dia ada posisinya, sudah dikasih posisinya. Nah, oke, selesai teman-teman ya, selesai ya. Tinggal teman-teman kasih casing penutupnya yang ini dulu. Nah, ini teman-teman ikutin aja. Oke, next lanjut. Pokoknya teman-teman ikutkan aja dengan panduannya ya teman-teman ya. Jadi panduannya ini tidak akan membohongi.
Namun jika teman-teman sudah diserak-serakkan duluan, teman-teman bakalan pusing, dijamin. Nah, setelah jadi, oke, jadi ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman masukkan tutup buat showbreaker yang tulisannya terdapat R dan L. Usahakan posisi showbreaker di atas ya teman-teman, agar showbreakernya bisa dikunci. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi setelah dipasang yang antara L dan R nya tadi itu, kemudian teman-teman cari yang seperti kenakel ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman kasih bearing depan belakang ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa grease-nya atau gomoknya. Itu sangat penting banget ya teman-teman ya. Jadi supaya bearingnya jadi lebih awet teman-teman gitu. Nah, setelah teman-teman memberi grease-nya atau gomoknya, teman-teman jangan lupa masukkan lagi di depannya bearing ya teman-teman ya, dan masukkan untuk pemutar roda depannya ya teman-teman ya. Jadi itu ada asnya seperti pemutar rodanya, jadi teman-teman tinggal paskan aja di gardannya. Dan jangan lupa teman-teman ikuti yang R sama R, L sama L ya teman-teman ya. Jadi di situ ada tandanya. Terus kemudian teman-teman masukkan baut yang M3x10, itu yaitu berbentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi ada contohnya di gambar. Nah, teman-teman tinggal mencari baut seperti itu teman-teman ya. Jadi dia setiap kenakel itu menggunakan 2 baut ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada penampakannya, tinggal kita memasangkan servo di atas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang sudah ada penampakannya. Teman-teman hanya tinggal mencari tempat kedudukan servonya teman-teman ya, yaitu servonya digunakan di atas gardan depan ya teman-teman ya, dengan menggunakan baut 5x13 mm. Setelah terkunci, kemudian teman-teman tinggal memasangkan servo di atasnya. Nah, itu cukup gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, next lanjut. Setelah dipasang servo di atas, otomatis kita akan memasang steeringnya teman-teman ya. Nah, jadi steeringnya ini berbeda sama MN90. Jadi steeringnya ini ditaruh di bawah dan posisi steeringnya bercabang-cabang ya teman-teman ya, seperti contoh gambar di atas ini. Jadi dia ada bulatnya, terus seperti hornnya, kemudian di steering pendeknya, kemudian yang panjangnya gini teman-teman ya. Oh, ini bautnya teman-teman ya. Jadi gambarnya sama seperti ada payung gitu nih. Kemudian teman-teman gunakan 513 mm, yaitu seperti ini 513. Nah, berarti ini satu, pisahkan aja teman-teman ya buat dia. Nah, kemudian per, ini pernya. Oke, kemudian isi dalamnya ini apa yang namanya ya, pakunya kayaknya ini. Nah, pokoknya ini, nah ini dia ya teman-teman ya. Oke, ini yang ini dia. Kemudian yang ini dia. Oke. Nah, terus yang panjang ini. Oke, kita pisahkan. Ini udah saya pasang ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah seperti ini, kalau yang ini adalah ininya teman-teman. Nah, ini di dalamnya dikasih pen, baru masukkan 12 nya. Jadi dia sama seperti wheels toy teman-teman ya, memakai pen gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut pemasangannya. Pertama, teman-teman ikutkan ini, masukkan ini ke hornnya teman-teman ya. Saya depan lampunya. Oke, nah pertama ini teman-teman masukkan dari belakang sini, hornnya di sini. Oke, setelah rapat seperti ini, kemudian link steering yang pendeknya ini teman-teman pasang dari belakang, bukan dari depan ya teman-teman ya. Nah, ini depannya dan ini belakang. Nah, seperti ini belakang. Jadi posisi belakang yang mencolok panjang ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal pasang ini dulu. Ini harus dipasang dulu, kalau nggak dipasang nanti jadi sulit. Nah, posisinya ini satu dia berlawanan, satu tidur dan satu berdiri. Jadi oleh itu yang berdiri di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini berdiri. Oke. Nah, seperti ini teman-teman tinggal masukkan di sini. Oke.
Yuk, teman-teman paskan aja dulu di mana posisi yang pasnya. Allah Akbar. Oke, setelah masuk seperti ini. Allah Akbar. Nah, masuk deh teman-teman ya. Oke, sudah masuk. Teman-teman jangan lupa kasih pernya. Kemudian masukkan baut yang seperti payung ini dari sini teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal kunci. Nah, jadi di sebelah ini menggunakan baut 5x13 yang pendek aja ya teman-teman ya. Jadi 5x13 ini seperti yang baut yang saya pisahkan tadi ini. Dan kemudian baut yang untuk di sini karena dia dua atas bawah, ini jadi menggunakan baut panjang ukuran 5x21. Jadi di sini ada saya pisahkan tadi. Nah, ini 5x21 ya teman-teman. Jadi 5x21 yang panjang-panjang dan 525 itu yang putih ya teman-teman ya. Jadi yang hitamnya ini 521. Nah, teman-teman tinggal masukkan dari ini atas, kemudian masukkan lagi dari sini, terus masukkan lagi steeringnya di sini. Nah, oke, tinggal kunci ya teman-teman ya. Jadi ingat bautnya yang di sebelah sana yang pendek dan yang di sebelah kiri yang panjang ya teman-teman ya, sebelah kanan. Nah, selesai teman-teman. Oke, jadi posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, halus banget kan. Oke, udah jadi depannya, tinggal pemasangan link rootnya. Oke, saya pasang dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya sudah tunjukkan link rootnya. Jadi link root ini dua panjang, dua pendek ya teman-teman ya. Nah, karena posisinya di sini, oke, saya ataskan lagi. Di sini adalah short dan long. Jadi yang long ini panjang di bawah, short ini yang kecil di atasnya ya teman-teman ya, di atas ini teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, baut yang putih ini fungsinya untuk link root ya teman-teman ya. Jadi di sini, nah inilah fungsinya yang putih ini. Jadi ini ukurannya 525. Jadi 525 ini ada 1 2 3 4 5 6 pieces ya teman-teman ya. Jadi 6 baut ini, 6 mur ini yang putih buat link root. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, lanjut. Teman-teman, kita lanjut ke tahap kedua. Karena di bagian satu ini udah selesai untuk depan, jadi kita lanjut untuk yang di belakang. Let's go. Nah, jadi yang di belakang ini menggunakan as panjang ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan itu dia terpisah asnya ya teman-teman. Jadi ini tidak, ini hanya menggunakan satu as. Nah, jadi caranya itu teman-teman kumpulkan semuanya ini ya teman-teman ya. Nah, yang dibutuhkan yang ada di buku ini. Nah, hal yang pertama adalah teman-teman melihat di sisi lubangnya ini ada dua. Nah, jadi di sini ada dua ya teman-teman ya. Lubangnya itu ada dua. Teman-teman ngasih pennya di sini ya teman-teman ya, yang di ujung ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita kasih pen seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus teman-teman masukkan yang ini, yang petaknya ini, karena ini ada petaknya dan dimasukkan dalam bulatnya teman-teman ya, seperti yang pertama tadi. Nah, seperti ini teman-teman masukkan aja. Oke, sudah mentok, tahan di sini. Kemudian teman-teman masukkan ini ya teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa teman-teman tinggal masukkan kepalanya di sini yang di luar ya teman-teman ya, jadi bisa mengunci dengan ini. Nah, cukup satu aja teman-teman, masukkan dua pinnya ya, baru teman-teman masukkan ini, yang ininya di luar, yang ada kepalanya di luar, jadi yang enggak ada kepalanya di dalam untuk mengunci.
Nah seperti ini, jadi ini nggak usah teman-teman kasih bearing ya, ini di luar aja. Nah putar aja. Oke, udah masuk. Nah tinggal teman-teman kunci menggunakan baut yang kecil ini teman-teman ya, 2x8. Oke. Oh aduh, sorry. Oke, sip. Nah tinggal kunci ya teman-teman ya, jadi nggak sulit ngerjainnya. Oke, jangan tegang banget, masukkan yang lain dulu. Ladies and gentlemen, please welcome Anda Limba. Nah selanjutnya kita next pemasangan sasisnya ya teman-teman ya. Nah jadi pemasangan sasisnya cukup gampang juga teman-teman ya, karena di sini udah ada panduannya. Nah seperti ini, jadi posisi besi ini sama ya teman-teman ya, depan belakang ini nggak ada bedanya. Jadi teman-teman bisa ininya di belakang atau ininya di depan, ini sama. Yang penting posisinya ini saya udah coba depan belakang, bautnya tetap posisinya presisi gitu. Nah jadi ini pemasangannya pertama teman-teman ya, harus pasang depannya dulu sama belakang untuk nahannya teman-teman ya. Nah ini tempat baterai. Oke, ini tempat baterainya teman-teman ya. Jadi tempat baterainya ini ada penutupnya seperti ini. Nah seperti ini, jadi penutupnya ini taruh di atas seperti ini. Nah ini tempat baterai ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa kunci memakai baut yang ada bunganya itu ya teman-teman ya, baut skrup yang ada bunganya. Seperti ini saya contohkan. Nah seperti ini teman-teman ya, yang ada bunganya. Jadi ini hanya untuk pengunci baterainya saja. Oke. Nah seperti itu, jadi agar tidak lepas saja teman-teman, jadi teman-teman bisa buka seperti ini. Nah jadi pasang dua ya teman-teman, itu gunakan yang menggunakan seperti baut yang ada payungnya. Nah, jadi gunakan kedua-duanya. Nah, jadi ini bisa ditarik untuk masuk baterai. Oke, setelah ini dan ini depannya tempat motornya nanti teman-teman ya. Nah kemudian baru teman-teman buka yang ininya. Nah itu sebabnya kata saya tadi jangan dibuka semuanya, satu persatu mana yang mau dikerjakan itu yang dibuka, jadi kita nggak bingung. Nah ini sekarang kan dia menyuruh menggunakan seperti ini. Nah apa yang namanya lupa saya, Tower Pro ya. Nah itulah Tower Pro, seperti Tower Pro itu. Nah teman buka satu dulu, dan ini kan tempat sok-soknya ini nanti aja. Nah teman-teman ini dulu rakit. Jadi dia ini menggunakan semua bautnya, baut yang kita tandai tadi ya teman-teman ya, 26 x 8 mm ya teman-teman ya. Nah ini jadi baut kecil ini, baut skrup ini, teman-teman tinggal pasang aja bautnya semuanya. Jadi ini udah dipasang bautnya satu aja dulu ya teman-teman, karena ini untuk buat Tower Pro nya. Nah jadi ini pemasangannya seperti ini yang kita patahkan tadi. Nah posisinya ini jangan terbalik seperti ini teman-teman ya. Jadi posisinya ini cari lawannya seperti ini. Di sini sudah ditunjukkan arahnya yang bengkoknya keluar. Nah seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini, tinggal teman-teman menggunakan baut ini ya teman-teman ya, baut yang 2,8 tadi teman-teman.
Udah nampak, tinggal pemasangan yang di bawah ya teman-teman ya. Jadi ini dia. Nah teman-teman tinggal masukkan aja di sini. Jadi ini yang di bawah ya teman-teman ya, yang di bawah ini posisinya di sini teman-teman. Nah jadi jangan salah ya. Dan baut yang digunakan yang baut yang ini ukuran 5x21 ya teman-teman ya, 2,5. Teman-teman, tahap selanjutnya kita rakit subbreakernya teman-teman ya. Jadi ini waktunya subbreakernya, jadi baru dibuka dari sini. Nah untuk perakitan subbreakernya juga ada di stepnya ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman cukup mudah, cukup menggunakan baut yang sudah disediakan oleh pihak MN, yaitu ini 4 buah ya teman-teman ya. Nah jadi ini ada 4 buah, jadi semua baut itu sudah cukup. Dan ada juga baut yang dilebihkan, setiap baut itu 1 untuk cadangan ya teman-teman ya. Tapi untuk per ini udah cukup dia semuanya 4. Nah jadi seperti ini. Oke, kita mulai. Pertama ini pernya lumayan lembut ya teman-teman ya, seperti MN asli, cuman dia sedikit tinggi. Nah kemudian teman-teman cukup masukkan yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada yang kecilnya, masukkan aja di sini. Nah begitu, jadi dia ada ruangnya teman-teman ya, jadi ini hilang. Nah gitu, kemudian masukkan ke dalam sini, tekan aja pakai obeng ya teman-teman ya. Nah kemudian timbul, udah timbul. Terus teman-teman masukkan ininya. Nah yang bulat seperti ini teman-teman ya, jadi dia ada 2 macam. Kalau ini jelas untuk yang di bawah. Nah kalau ini untuk yang di bawah, dan ini untuk yang di atas. Nah terus teman-teman masukkan ini di sini. Nah seperti ini. Oke, udah jadi, tinggal masukkan pernya, cukup mudah ya teman-teman ya nih. Dan kemudian teman-teman ganjel pakai yang ini. Oke, teman pasang aja ininya dulu, nggak apa-apa. Gunakan obeng ya teman-teman ya, tahan. Oke, terus teman-teman kunci. Nah sama halnya dengan subbreaker angin MN variasi ya teman-teman ya. Nah setelah kuat kuncinya, kemudian tarik pernya, ganjel seperti MN biasa. Nah oke, jadi deh. Nah seperti ini, udah kelihatan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kalau ada karetnya enak ini dibuat shock oli ini, tapi dia nggak ada karetnya. Oke, setelah itu tinggal masukkan kepalanya. Masukkan kepalanya aja ya teman-teman ya. Jadi ini ada tempat-tempatnya, teman-teman tinggal masukkan seperti ini. Tek. Jadi deh kayak sop tabung. Oke, seperti itu aja teman-teman ya.
Gampang kan, lembut. Ini bonusnya teman-teman 2. Jadi pihak MN itu setiap memberikan bahannya pasti diberikan bonusnya 1 atau 2. Seperti baut juga begitu teman-teman. Terkecuali baut sok ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai hilang. Oke, jadi selesai. Cantik ya soknya ya, kayak sok tabung tapi dia bukan asli loh. Sok kaleng-kaleng ini, tapi lumayan lah kalau untuk buat dia sih enak ini. Nanti kita coba cari caranya untuk biar lebih enak lagi teman-teman ya. Oke, lanjut pemasangan shock breaker. Gunakan baut 213 ya teman-teman ya. Nah untuk shock breaker bawahnya
Oke, terlalu ketat ya, dengan ketat-ketat kali biar enak dia mainnya. Oke. Dan ini di sini tinggal atur aja di mana mau posisinya yang enak, mau 1 2 3 itu bebas. Tapi karena saya baru awal ini, saya taruh di tengah saja ya. Jadi ini posisinya di depan ya teman-teman ya. Oke. Kayaknya di depan lebih ceperin deh, lebih ceperin, kita tarik ke belakang aja deh. Nah, seperti ini. Tapi kalau seperti ini kayaknya nggak bagus, di depan aja deh, bengkok sebekernya jadinya. Jadi ambil di tengah ya teman-teman ya. Oke, sebelah lagi. Seperti itu juga pemasangannya. Pokoknya sampai selesai ya teman-teman. Saya kasih teman-teman tipsnya biar lebih gampang untuk merakit ke depannya. Siapa tahu teman-teman ada rezeki buat beli MN ya.